Alkisah, di hamparan Pulau Madura yang kaya akan budaya dan sejarah, terbentang sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Bangkalan. Kisah asal-usulnya berkelindan antara jejak sejarah kerajaan besar, perjuangan para tokoh legendaris, dan makna filosofis yang mendalam. Pada suatu masa, ketika sang surya Majapahit mulai meredup di ufuk timur Jawa, sinarnya masih memancarkan sisa-sisa keagungan hingga ke Pulau Garam, Madura. Konon, gejolak politik dan perebutan kekuasaan di pusat kerajaan mendorong banyak bangsawan, prajurit, dan cendekiawan untuk mencari suaka dan penghidupan baru. Salah satu tujuan mereka adalah pesisir barat Pulau Madura, sebuah wilayah yang menjanjikan ketenangan meski belum seramai wilayah timur. Di antara para pelarian mulia ini, terdapat tokoh-tokoh yang membawa serta ilmu pengetahuan, tata pemerintahan, dan semangat kepemimpinan. Mereka datang dalam rombongan-rombongan kecil, menyusuri lautan dengan perahu-perahu sederhana, membawa harapan untuk membangun peradaban baru. Kedatangan mereka diterima dengan tangan terbuka oleh penduduk asli yang telah lebih dulu mendiami wilayah tersebut. Interaksi dan asimilasi budaya pun mulai terjadi, memperkaya khazanah lokal dengan unsur-unsur Jawa Dwipa. Wilayah yang kelak menjadi Bangkalan ini, pada masa itu, lebih merupakan hutan belantara dan pedukuhan-pedukuhan kecil yang terpencar di sepanjang aliran sungai dan pesisir pantai. Para pendatang ini tidak hanya membawa diri, tetapi juga membawa benih-benih peradaban. Mereka mengajarkan cara bercocok tanam yang lebih maju, sistem irigasi sederhana, hingga dasar-dasar pengelolaan komunitas. Perlahan namun pasti, wilayah yang semula sepi mulai menggeliat. Meskipun belum ada struktur kekuasaan yang terpusat dan formal, pengaruh para pendatang dari lingkaran Majapahit ini cukup signifikan dalam membentuk karakter awal masyarakat di ujung barat Madura. Kisah-kisah lisan yang diwariskan turun-temurun sering menyebutkan sosok Arya Lembusura, seorang pangeran dari Majapahit, yang konon mendarat dan menetap di Madura Barat. Meski bukti sejarah tertulisnya masih memerlukan kajian mendalam, namanya kerap dikaitkan sebagai salah satu leluhur penguasa-penguasa awal di Madura. Jejak-jejak pengaruh Majapahit ini menjadi fondasi awal bagi perkembangan sosial dan politik di wilayah tersebut. Dari sinilah, dari sebuah eksodus dan pencarian kedamaian, benih-benih sebuah entitas politik dan budaya mulai tersemai. Wilayah ini, yang awalnya hanya merupakan titik singgah, perlahan bertransformasi menjadi tempat menetap dan membangun masa depan, jauh dari hiruk-pikuk kemunduran sebuah kerajaan besar, namun tetap membawa warisan luhurnya. Seiring berjalannya waktu, dari pedukuhan-pedukuhan kecil yang tersebar, muncullah sebuah pusat kekuatan baru yang lebih terorganisir di wilayah Plakaran. Disinilah seorang tokoh karismatik dan bijaksana bernama Ki Demang Plakaran tampil sebagai pemimpin. Beliau bukanlah bangsawan dari tanah seberang, melainkan putra asli daerah yang memiliki pengaruh besar dan dihormati oleh masyarakatnya. Kepemimpinannya membawa angin segar dan harapan bagi tatanan kehidupan yang lebih baik dan teratur. Ki Demang Plakaran dikenal karena keadilannya dalam memimpin dan kemampuannya dalam menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Beliau berhasil membangun sebuah pemerintahan lokal yang sederhana namun efektif, mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan di wilayahnya. Di bawah kepemimpinannya, Plakaran berkembang menjadi sebuah kademangan yang cukup disegani, menjadi rujukan bagi dusun-dusun lain di sekitarnya. Sistem irigasi diperbaiki, lahan pertanian diperluas, dan kegiatan perdagangan mulai tumbuh. Kewibawaan Ki Demang Plakaran tidak hanya bersumber dari kekuatan fisik atau jumlah pengikut, tetapi lebih kepada kebijaksanaan dan perhatiannya terhadap kesejahteraan rakyat. Beliau sering turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan. Sikap inilah yang membuat namanya harum dan kepemimpinannya mendapatkan penerimaan luas dari segenap lapisan masyarakat. Plakaran di bawah Ki Demang menjadi semacam mercusuar kecil di tengah belum stabilnya kondisi politik di Pulau Madura secara keseluruhan. Banyak penduduk dari daerah lain yang merasa tidak aman datang ke Plakaran untuk mencari perlindungan dan penghidupan. Kademangan ini menjadi simbol kemandirian dan kemampuan lokal dalam mengelola wilayahnya sendiri,
lepas dari bayang-bayang kekuasaan besar yang mulai pudar. Warisan Ki Demang Plakaran sangatlah besar. Beliau tidak hanya membangun sebuah pusat pemerintahan, tetapi juga meletakkan dasar-dasar nilai kepemimpinan yang mengutamakan rakyat. Semangat inilah yang kemudian diwarisi oleh generasi penerusnya, menjadi inspirasi bagi lahirnya tokoh-tokoh besar lain yang akan membawa Madura Barat, khususnya wilayah yang kelak menjadi Bangkalan, menuju era baru yang lebih gemilang. Setelah masa kepemimpinan Ki Demang Plakaran, pusat pengaruh di Madura Barat perlahan bergeser. Muncullah sebuah kekuatan baru yang berpusat di Arosbaya. Disinilah tampil sosok penting bernama Ki Pragalba, yang juga dikenal dengan gelar Pangeran Pragalba. Beliau adalah ayah dari Raden Pratanu, yang kelak akan menjadi salah satu penguasa paling legendaris di Madura. Ki Pragalba memainkan peran kunci dalam konsolidasi kekuasaan dan perluasan pengaruh di wilayah tersebut. Ki Pragalba adalah seorang pemimpin yang visioner dan memiliki ambisi besar untuk membangun sebuah entitas politik yang kuat dan mandiri. Beliau berhasil menyatukan berbagai kelompok dan wilayah kecil di sekitar Arosbaya, baik melalui diplomasi maupun unjuk kekuatan jika diperlukan. Dengan strategi yang matang, Arosbaya di bawah kepemimpinannya berkembang pesat menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan yang signifikan di Madura Barat. Beliau membangun benteng pertahanan, mengatur sistem administrasi, dan mendorong perkembangan ekonomi. Pelabuhan Arosbaya menjadi ramai dikunjungi pedagang dari berbagai daerah, membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Ki Pragalba juga dikenal sebagai seorang yang taat dalam menjalankan ajaran agama leluhur, namun tetap terbuka terhadap pengaruh-pengaruh baru yang masuk, termasuk ajaran Islam yang mulai menyebar. Kisah kepahlawanan dan kebijaksanaan Ki Pragalba menjadi inspirasi bagi rakyatnya. Beliau tidak hanya membangun kekuatan fisik, tetapi juga menanamkan rasa persatuan dan kebanggaan sebagai sebuah komunitas yang berdaulat. Masa pemerintahannya menjadi periode penting dalam sejarah Madura Barat, meletakkan fondasi bagi berdirinya sebuah kerajaan yang lebih besar dan terstruktur. Meskipun informasi rinci mengenai kehidupan pribadi Ki Pragalba terkadang terselubung dalam balutan legenda, peran historisnya sebagai perintis dinasti penguasa Arosbaya tidak dapat dipungkiri. Beliau adalah jembatan antara era Kademangan-Kademangan kecil menuju terbentuknya sebuah kekuatan politik yang lebih terpusat, yang kelak akan mencapai puncaknya di tangan putranya, Sang Pangeran Lemah Dur. Dari rahim sejarah Arosbaya, lahirlah seorang tokoh agung yang namanya terukir abadi dalam memori kolektif masyarakat Madura, yakni Raden Pratanu. Beliau adalah putra Ki Pragalba yang setelah naik tahta bergelar Pangeran Lemah Dur. Masa pemerintahannya, yang diperkirakan berlangsung pada abad ke-16 Masehi, menjadi tonggak penting dalam penyebaran dan penguatan ajaran Islam di Madura Barat, sekaligus periode keemasan bagi Arosbaya. Pangeran Lemah Dur dikenal sebagai sosok penguasa yang adil, bijaksana, alim, dan diyakini memiliki karomah. Beliau menjalin hubungan erat dengan para ulama dan wali penyebar Islam di Tanah Jawa, khususnya dengan Sunan Kudus. Konon, berkat bimbingan spiritual dan ridha dari para wali inilah, Pangeran Lemah Dur berhasil mengislamkan sebagian besar rakyatnya dan menjadikan Islam sebagai agama resmi keraton. Masjid-masjid dibangun, dan syiar Islam menggema di seluruh penjuru negeri. Di bawah kepemimpinannya, Arosbaya mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya meluas, mencakup hampir seluruh Madura Barat. Stabilitas politik dan keamanan yang terjaga mendorong perkembangan ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Kesejahteraan rakyat meningkat, dan Arosbaya menjadi pusat peradaban Islam yang disegani di Pulau Madura. Nama Pangeran Lemah Dur begitu harum hingga ke berbagai penjuru. Kisah-kisah mengenai kesaktian dan kearifan Pangeran Lemah Dur banyak dituturkan dalam berbagai babat dan cerita rakyat. Salah satu yang terkenal adalah kemampuannya dalam menaklukkan berbagai rintangan dan musuh dengan cara-cara yang damai dan penuh hikmah. Beliau tidak hanya memerintah dengan kekuasaan, tetapi juga dengan teladan dan kasih sayang, sehingga dicintai oleh seluruh rakyatnya. Makam Pangeran Lemah Dur di Kompleks Pemakaman Air Mata Ebuh, Arosbaya,
hingga kini menjadi salah satu situs ziarah penting di Madura. Ini menjadi bukti betapa besar pengaruh dan jasa beliau dalam sejarah Madura, khususnya dalam meletakkan fondasi keislaman yang kuat dan pemerintahan yang berkeadilan, yang kelak menjadi cikal bakal semangat juang masyarakat Bangkalan. Setelah masa Pangeran Lemah Dur, roda sejarah terus berputar. Dinasti keturunan beliau terus memegang tampuk kekuasaan di Madura Barat. Salah satu penerusnya yang terkenal adalah Raden Prasena, yang kemudian bergelar Panembahan Cakraningrat I. Pada masa pemerintahannya, sekitar awal abad ke-17 Masehi, terjadi sebuah peristiwa penting yaitu pemindahan pusat kekuasaan dari Arosbaya ke sebuah lokasi baru yang lebih strategis. Keputusan pemindahan ibu kota ini didasari oleh berbagai pertimbangan, termasuk faktor geografis, keamanan, dan mungkin juga visi untuk mengembangkan wilayah baru. Lokasi yang dipilih adalah sebuah daerah di pesisir yang sebelumnya dikenal dengan nama Sembilangan, lalu bergeser sedikit ke daerah yang kini menjadi pusat kota Bangkalan. Proses pemindahan ini menandai babak baru dalam sejarah pemerintahan di Madura Barat. Disinilah asal-usul nama Bangkalan mulai mengemuka dan menjadi perbincangan. Terdapat beberapa versi mengenai makna nama Bangkalan. Salah satu versi yang paling populer menyebutkan bahwa nama Bangkalan berasal dari dua kata dalam bahasa Madura, yaitu bangkah dan laan, atau lajing. Bangkah berarti meninggal dunia atau berakhir, sedangkan laan atau lajing berarti tempat atau jalur. Jadi, Bangkalan dapat diartikan sebagai tempat berakhirnya perjalanan, atau tempat kematian. Interpretasi ini sering dikaitkan dengan konteks historis berakhirnya pengaruh atau jejak para pelarian dari Majapahit di wilayah tersebut, atau bisa juga merujuk pada sebuah peristiwa pertempuran besar yang mengakibatkan banyak korban jiwa di masa lalu, sehingga tempat itu dikenang sebagai Bangkalan. Ada pula yang mengartikannya sebagai akhir dari sebuah era lama dan dimulainya era baru dengan pusat pemerintahan yang baru. Apapun makna pastinya, nama Bangkalan mulai resmi digunakan dan melekat pada pusat pemerintahan baru yang didirikan oleh Panembahan Cakraningrat I. Dari sinilah, dari sebuah tanah yang mungkin menyimpan kenangan akan akhir sebuah perjalanan, sebuah kota dan pusat kekuasaan baru dibangun, siap mengukir sejarahnya sendiri di panggung peradaban Madura. Dengan dipindahkannya pusat pemerintahan ke Bangkalan, dimulailah era kekuasaan dinasti Cakraningrat yang akan berlangsung selama beberapa abad. Panembahan Cakraningrat I, atau Raden Prasena, adalah sosok yang meletakkan dasar-dasar kekuasaan dinasti ini. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang cakap, berani, dan memiliki visi jauh ke depan. Di bawah kepemimpinannya, Bangkalan berkembang menjadi sebuah kadipaten yang kuat dan berpengaruh di Pulau Madura. Pada masa itu, di Pulau Jawa, Kesultanan Mataram Islam di bawah Sultan Agung Hanyakarakusuma sedang mencapai puncak kejayaannya. Panembahan Cakraningrat I menjalin hubungan yang erat dengan Mataram. Meskipun memiliki otonomi dalam mengatur wilayahnya sendiri, Bangkalan secara politis mengakui kedaulatan Mataram. Hubungan ini bersifat simbiosis mutualisme. Mataram mendapatkan sekutu yang kuat di Madura, sementara Bangkalan mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari kekuasaan besar di Jawa. Para penguasa Cakraningrat dikenal sebagai ahli strategi perang dan politikus ulung. Mereka sering terlibat dalam berbagai kampanye militer Mataram, baik dalam upaya perluasan wilayah maupun dalam menghadapi pemberontakan. Keterlibatan ini semakin memperkuat posisi dan pengaruh Bangkalan dalam konstelasi politik di Nusantara. Para prajurit Madura, khususnya dari Bangkalan, terkenal karena keberanian dan kesetiaannya. Dinasti Cakraningrat berhasil mempertahankan eksistensinya selama berabad-abad, melalui berbagai gejolak politik dan perubahan zaman. Mereka membangun istana, masjid agung, dan berbagai infrastruktur penting lainnya di Bangkalan. Seni dan budaya juga berkembang pesat di bawah naungan keraton. Tarian, musik, dan sastra Madura mencapai tingkat kematangan yang tinggi pada era ini, mencerminkan kemakmuran dan stabilitas yang dinikmati oleh Kadipaten Bangkalan. Warisan dinasti Cakraningrat hingga kini masih dapat kita saksikan dalam berbagai peninggalan sejarah di Bangkalan, seperti Kompleks Keraton Cakraningrat, meskipun sebagian telah beralih fungsi,
dan Masjid Agung Bangkalan. Mereka adalah simbol dari sebuah masa keemasan, ketika Bangkalan menjadi salah satu pusat kekuatan politik dan budaya terpenting di Pulau Madura, dengan hubungan yang dinamis dengan kerajaan besar di Jawa. Memasuki abad ke-18 dan ke-19 Masehi, cakrawala politik Nusantara mulai didominasi oleh kekuatan baru dari Eropa, yaitu Kongsi Dagang Hindia-Belanda, VOC, yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kehadiran kekuatan kolonial ini membawa perubahan besar bagi seluruh kerajaan dan kadipaten di Nusantara, tidak terkecuali Bangkalan. Para penguasa Cakraningrat dihadapkan pada tantangan baru yang jauh lebih kompleks. Pada awalnya, hubungan antara Bangkalan dan VOC lebih bersifat kemitraan dagang dan aliansi militer yang saling menguntungkan. Namun, seiring dengan semakin kuatnya cengkraman kolonial, otonomi Bangkalan perlahan mulai terkikis. Para penguasa Cakraningrat harus pandai memainkan strategi politik untuk mempertahankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya di tengah tekanan yang semakin besar. Ada masa-masa perlawanan, namun ada pula masa-masa kerjasama yang terpaksa dilakukan demi kelangsungan pemerintahan. Salah satu tokoh penting dari dinasti Cakraningrat yang menghadapi era sulit ini adalah Sultan Abdul Qadirun Cakraningrat. Beliau berusaha menjaga martabat dan hak-hak Bangkalan di hadapan pemerintah kolonial. Meskipun demikian, intervensi Belanda dalam urusan internal keraton semakin tak terhindarkan. Perjanjian-perjanjian yang merugikan seringkali harus ditandatangani, dan wilayah kekuasaan pun secara bertahap dipersempit. Meskipun berada di bawah tekanan kolonial, semangat perlawanan dan identitas kemaduraan tetap menyala di hati rakyat Bangkalan. Perjuangan tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga melalui upaya mempertahankan adat istiadat, budaya, dan ajaran agama Islam. Para ulama dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga marwah dan harga diri bangsa di tengah dominasi asing. Ini adalah masa ujian yang berat, di mana kearifan dan ketabahan para pemimpin dan rakyat Bangkalan benar-benar diuji. Era kolonialisme ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Bangkalan. Di satu sisi, terjadi modernisasi dalam beberapa aspek kehidupan, seperti pembangunan infrastruktur dan sistem administrasi. Namun di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja serta penindasan politik juga menjadi bagian tak terpisahkan dari periode kelam ini. Bangkalan, seperti banyak daerah lain di Indonesia, merindukan fajar kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi titik balik bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Bangkalan. Semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat berkobar di seluruh penjuru wilayah. Bangkalan turut aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk berjuang di medan pertempuran maupun di meja perundingan. Setelah kemerdekaan diakui secara penuh, Bangkalan secara resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Era baru pembangunan pun dimulai. Tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Warisan keterbelakangan akibat penjajahan, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi agenda utama pemerintah daerah dari masa ke masa. Pembangunan di berbagai sektor terus digalakkan. Infrastruktur jalan, jembatan, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan dibangun secara bertahap. Sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat terus dikembangkan. Potensi pariwisata, baik wisata alam, religi, maupun budaya, mulai digali dan dipromosikan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja baru. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Madura menjadi ikon baru yang membuka akses lebih luas bagi Bangkalan. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, masyarakat Bangkalan tetap berusaha menjaga dan melestarikan warisan budaya adiluhungnya. Nilai-nilai kearifan lokal, tradisi keagamaan yang kuat, serta semangat gotong royong terus dihidupkan. Pendidikan menjadi fokus penting untuk mencetak generasi penerus yang berkualitas, beriman, dan bertakwa, serta mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Kini,
Kabupaten Bangkalan terus berbenah dan bergerak maju, menatap masa depan dengan optimisme. Dengan semangat para leluhur seperti Ki Demang Plakaran, Pangeran Lemah Duur, dan para penguasa Cakraningrat, serta dengan ridha dari Allah, Bangkalan bertekad untuk menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan bermartabat, sambil tetap memegang teguh identitas dan jati dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari Pulau Madura dan bangsa Indonesia. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.